Begitu waktu tes itu ibu saya datang. Oh, Masya Allah. Ibu saya datang melaksanakan ibadah haji, datang ke Madinah di hari yang sama dan waktu yang sama. Masya Allah, Ya. Nah. Akhirnya kemudian tentu mana yang harus didahulukan? Nah, ini kan kemudian jadi dilema. Akhirnya saya bilang sudahlah. Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami dalam program acara HiPod Hijrah TV Podcast. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa tentunya karena beliau ini sudah meluangkan waktu jauh-jauh ya dari tempat tinggal beliau untuk datang ke sini, Masya Allah. Kemudian ya dengan segudang aktivitasnya ya, kesibukan beliau, Masya Allah. Mungkin saya kasih clue-nya pemirsa untuk beliau atau tamu kita yang spesial hari ini. Beliau ini Direktur Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Mungkin sudah pada tahu kalau saya sebut ini ya, satu. Kemudian beliau juga aktif ya di Mu'alaf Center Indonesia dan masih banyak lagi, Masya Allah. Kalau saya sebutin jabatan beliau ini nanti malah kita nggak jadi podcast pemirsa. Masya Allah. Baiklah pemirsa, kita langsung sapa saja beliau. Beliau adalah Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah Ustadz di studio mungil kita ini, Ustadz. Alhamdulillah. Akhirnya setelah sekian lama kita, anak terutama berangan-angan ingin menghadirkan antum di sini dan alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita alhamdulillah berdua bisa ngobrol-ngobrol Ustaz di sini, Ustaz. Nah, Ustaz, mungkin dan saya yakin para pemirsa Hijrah TV dan seluruh kaum muslimin sudah pada familiar nih, Ustaz. Nah, karena antum tadi kalau ana sebut antum nih salah satu pendiri pemateri tetap Mu'adz TV langsung nampak semua, Ustaz. Nah, langsung kenal semua ya. Karena beliau ini aktif juga di atau pendiri dan pemateri Mu'adz TV. Nah, Ustaz, ini pasti banyak pemirsa kita yang sudah kenal antum, tapi pasti saya yakin banyak juga yang belum tahu latar belakang antum, Ustaz. Nah, Ustaz, pengen tahu, Ustaz, antum kan lulusan Universitas Islam Madinah, Ustaz. Nah, kita pengen tahu latar belakang dari keluarga sehingga bisa mendorong antum dan antum termotivasi untuk kuliah di Universitas Islam Madinah. Tafadhol, Ustaz. Nah, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, pertama latar belakang keluarga saya, alhamdulillah dari dua arah. Ya, kayak jalur, Ustaz. Dua jalur. Maksudnya adalah dari pihak ibu dan ayah saya, dua-duanya anak seorang kiai gitu. Masya Allah. Jadi kalau di Jawa ada Gus lah. Ya, gitu Gus ya. Sehingga alhamdulillah atas latar belakang itu ya ada gen lah untuk menjadi seorang dai atau seorang kiai gitu kan. Walaupun sebenarnya agak terlambat ya karena salah satu kekurangan dari pihak keluarga dahulu untuk menjadi generasi penerus kakek itu di generasi di bawah beliau secara langsung, artinya orang tua dan paman-paman ini boleh dikatakan nggak ada yang matang gitu di bidang ilmu agama, jadi lebih masuk untuk menjadi lebih tertarik untuk menjadi PNS dan lain sebagainya gitu. Baru kemudian setelah kakek meninggal dunia rahimahullah taala, semua kemudian baru tersadarkan bahwa ini ada tidak ada apa namanya generasi penerus gitu. Sampai kemudian dari generasi saya dan ke bawah semua anak-anaknya, anak-anak
dari paman-paman dan itu semuanya kemudian masuk pesantren. Ya, yang sebelumnya orientasinya tidak ke situ gitu. Tapi alhamdulillah dari saya ke bawah kemudian sepupu-sepupu hampir semuanya masuk ke pesantren gitu. Sehingga dari mulai situlah kemudian ada kilas balik kebangkitan keluarga untuk kembali ke jalur pendidikan ilmu agama seperti itu. Masya Allah Ustaz, Anda jadi ingat Ustaz waktu Anda pernah nanya ke antum, Ustaz boleh nggak nih anak di depan nama antum Anda tambahkan Kiai Haji. Ternyata memang sudah ada nasab ke Kiai Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Terus Ustaz kembali lagi Ustaz, bagaimana antum akhirnya termotivasi untuk pergi ke Madinah Ustaz? Ya kita termotivasi untuk pergi ke Madinah tentu karena Madinah adalah tempat turunnya wahyu ya. Mahbatur Risalah dan Mahjarul Mustafa alaihi salatu wassalam, tempat hijrahnya Nabi SAW. Dari sanalah kemudian Islam disebarkan ke seluruh pelosok bumi. Jadi kalau seandainya kita ingin mempelajari Islam, tentu kita harus langsung ke sumbernya. Ya, dan itu adalah Madinatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Ustaz, setiap Ustaz punya cerita nih Ustaz dalam perjalanannya atau pas pada saat mau tes ke UIM Ustaz. Nah bisa diceritakan Ustaz, antum tesnya itu apa langsung diterima atau mulus-mulus saja atau ada kisah-kisah yang menarik yang banyak orang belum tahu nih Ustaz? Kalau kisah saya mungkin agak spesial ya. Agak spesial dibanding teman-teman yang lain. Karena saya masuk dengan jalur khusus. Oh Masya Allah. Gitu ya. Jadi nggak tes Ustaz ya? Tes. Waktu itu. Oh tetap tes. Formalitas. Tetap formalitas. Ya. Masya Allah. Jadi ada salah seorang paman saya waktu itu Allahyarham Bapak Ohan Sujana rahimahullah. Beliau adalah presiden LTSI, Lajnah Tanfidhiyah Syarikat Islam Indonesia. Oh Masya Allah. Ya, beliau ikut tempo hari ada seminar mukjizat Al-Quran dan Sunnah di IPTN. Mungkin di tahun 95 kayaknya, atau 94. Ya, waktu zamannya IPTN. Industri pesawat terbang Nusantara di Bandung sedang naik daun waktu itu di zamannya Habibie rahimahullah. Paman saya ikut di seminar internasional tentang mukjizat Al-Quran dan Sunnah itu. Kemudian bertemu dengan salah seorang ulama besar dari Makkah, namanya Syekh Ali Amir Al-Asadi rahimahullah ta'ala. Beliau ini direktur dari Darul Hadis Khairiyah Makkah Al-Mukarramah, sehingga saat itu kemudian beliau kenalan dengan paman saya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bahwa kalau kamu punya anak mau sekolah di Mekah, maka ini kartu nama saya. Masya Allah, gitu. Jadi setelah itu kemudian saya datang ke Mekah sendirian. Waktu itu sendirian, baru lulus pesantren, belum tahu apa dengan bahasa Arab ala kadarnya, modal dari pesantren gitu ya. Kemudian memberanikan diri ya dengan ngambil pesawat yang paling murah saat itu, harus transit beberapa negara, tapi itu saya pandang adalah merupakan sebuah perjuangan, petualangan. Ya. Sampai juga ke Mekah waktu itu sendirian, hanya dengan membawa kartu nama. Ya, kartu nama dari paman saya itu hanya ditulis itu kepada Syekh Ali Amir Al-Asadi. Kemudian ini anak saya mau belajar di tempat antum, gitu aja. Jadi saya bawa ke sana. Setelah kemudian akhirnya sampai juga saya ke Darul Hadis Khairiyah. Setelah itu kemudian disambut baik dengan Syekh Ali Amir Al-Asadi. Kemudian beliau katakan, wah, fasilitas kalau di sekolah saya ini Darul Hadis Khairiyah saat itu tidak seperti Madinah gitu. Dari segi beasiswa, dari segi fasilitas yang lain. Hanya beliau katakan kalau mau saya transfer aja antum langsung ke sana. Gitu kan, ini diajak nanti diantar sama sekretaris saya gitu. Akhirnya kemudian beliau kasih rekomendasi. Ya alhamdulillah sampai di Madinah, kemudian dites formalitas gitu ya. Akhirnya kemudian mereka katakan udah nanti nunggu tahun ajaran baru kita kirim visa dan tiket buat antum. Masya Allah, Masya Allah. Oh, jadi awalnya kita di Mekah dulu Ustaz, baru kemudian dikirim ke Madinah Ustaz. Iya, seperti itu. Masya Allah Ustaz. Nah Ustaz, setelah antum belajar di Madinah dan kemudian lulus, apa langsung pulang ke Indonesia atau ada ini? Saya masih tinggal di Saudi Arabia. Setelah saya selesai di Madinah itu
menjelang kelulusan lah. Tiba-tiba kemudian saat itu ada pengumuman dari Universitas Islam Madinah bahwa ada penerimaan di sebuah Islamic Center terbesar di Saudi Arabia, yaitu di Islamic Cultural Center Dammam. Saat itu dibutuhkan dai dari beberapa negara gitu, alumni. Kemudian saya mencoba mendaftar, mencoba mendaftar. Saat itu ada 6 orang teman-teman dari Indonesia yang mendaftar untuk menjadi dai di situ. Ada juga satu cerita yang menarik dalam penerimaan. Itu gimana Ustaz? Ya, menariknya waktu itu 6 orang kita daftar di sana. Terus kemudian ada di bagian pengabdian masyarakat lah, lembaga pengabdian masyarakat di kampus. Di sana namanya Imadah Khidmatul Mujtama. Tiba-tiba kemudian keluar jadwal untuk tes, ya tes tulis dengan wawancara dari pihak Islamic Center. Mereka datang mau melakukan penyeleksian gitu. Begitu waktu tes itu ibu saya datang. Oh, Masya Allah. Ibu saya datang melaksanakan ibadah haji, datang ke Madinah di hari yang sama dan waktu yang sama. Masya Allah, ya. Akhirnya kemudian tentu mana yang harus didahulukan? Ini kan kemudian jadi dilema. Akhirnya saya bilang, sudahlah, ibu saya harus saya dahulukan. Akhirnya saya menyambut ibu saya, dan saya tidak ikut tes. Teman-teman semuanya ikut tes. Masya Allah. Tapi begitu kemudian keluar pengumuman, mungkin 2 pekan setelah itu ada pengumuman di kampus, nama-nama yang diterima. Subhanallah, nama saya yang keluar. Bisa begitu Ustaz? Padahal antum tidak ikut tes. Padahal saya tidak ikut tes. Masya Allah. Jadi subhanallah, sampai saya sendiri bingung. Saya bilang ini kayaknya salah. Gitu. Ini kayaknya keliru. Akhirnya kemudian di sini disebutkan bagi nama yang lulus untuk menghubungi nomor ini gitu kan. Saya hubungin waktu kita pergi ke wartel, belum ada handphone ya. Kita pergi ke wartel, kita telepon kantor. Saya bilang saya fulan dan seterusnya. Akhirnya saya kok yang diterima pada saya ikut ujian. Ini nggak salah kah? Padahal kita nggak ikut ujian. Itu udah antum sampaikan? Udah saya sampaikan. Masya Allah. Katanya enggak, Anda yang betul. Nah di sini kita lihat juga bagaimana pengaruh dari Birrul Walidain ya. Masya Allah. Seperti itu. Nah Ustaz, Masya Allah. Sehingga saya setelah lulus di sana, kemudian saya menjadi dai di Islamic Center Dammam itu kurang lebih sekitar 3,5 tahun, hampir 4 tahun ya. Masya Allah. Masya Allah Ustaz, tadi antum ceritakan dan itu hampir di luar nalar kita ya. Memang ada campur tangan Allah Ustaz. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini bisa dijadikan pelajaran juga nih dari kisah antum ini Ustaz. Nah Ustaz, setelah antum di Dammam tadi Ustaz ya, di Islamic Center Ustaz ya. Nah kemudian apa yang membuat antum setelah 3 tahun di sana, terus kemudian tertarik untuk pulang ke Indonesia Ustaz? Padahal kan kalau dari sisi mungkin penghasilan sudah cukup ya kan Ustaz, dan lain-lain sudah mapan lah gitu. Tapi kenapa terus antum saya harus pulang kampung nih? Pertama ada pepatah Indonesia yang mengatakan, apa pepatahnya Pak, lupa sih. Hujan emas di negeri orang atau lebih bagus hujan batu di negeri sendiri. Semoga itu tidak terjadi. Lebih baik daripada hujan emas di negeri orang gitu kan. Pertama tujuan saya bekerja di Islamic Center di Saudi Arabia adalah tujuannya adalah bagaimana mengambil pengalaman. Ya, di samping tentu itu adalah bagian daripada dakwah juga, tetapi intinya adalah saya memandang saat itu adalah bagaimana saya bisa praktek secara langsung, mengambil pengalaman dari mereka, ya bagaimana berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mengelola sebuah Islamic Center. Ya, karena saya sudah belajar di Madinah secara teori, tapi secara prakteknya, ini kan saya belum dapat. Artinya secara langsung ya, karena banyak teman-teman misalkan lulus dari Madinah atau dari tempat yang lain, terkadang pulang ke negeri kita bingung, bagaimana mereka harus memulai dakwah, itu Ustaz. Bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan atau lembaga dakwah dan seterusnya. Maka oleh sebab itu saya putuskan tempo hari, ya di samping juga tentu ada tujuan untuk ma'isyah ya, tidak bisa kita pungkiri karena waktu itu saya menikah ketika saya masih kuliah, dan tentu juga berpikiran bagaimana nanti setelah kuliah kalau seandainya kita belum memiliki sumber
pendapatan gitu kan. Sehingga kemudian atas dasar pertimbangan itu saya bilang saya juga harus mengambil pengalaman dari mereka. Ya, sehingga alhamdulillah dari situ saya banyak mendapatkan pengalaman yang sangat banyak, termasuk diantaranya adalah inspirasi untuk membuat sebuah Islamic Center. Masya Allah. Dan ini luar biasa. Jadi yang saya rasakan motivasi dan niat yang tulus itu akan sangat turut menentukan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ya, ada pepatah Arab mengatakan idza shadaqal azmu wadhahas sabil. Apabila kita memiliki kebulatan tekad, niat yang tulus, maka jalannya akan mulus. Jalannya akan jelas, bukan mulus ya. Jalannya akan jelas, akan tampak jelas. Ketika saya belajar di pesantren dulu, sederhana saja cita-cita saya. Cita-cita saya ingin berdakwah, ya punya sebuah masjid. Setiap hari saya menerima setoran hafalan Quran, hadis dari anak-anak, gitu ya, mengajarkan 1 ayat, 2 ayat, 1-2 hadis setiap hari, seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh ayah saya ketika saya masih kecil. Gitu kan? Sederhana saja cita-cita saya seperti itu. Ketika kemudian saya ke Madinah, hari pertama di Madinah, saya satu kamar, Masya Allah, dengan Ustadz Badrul Salam. Ustadz Badrul Salam di Rojat. Ustadz Badrul saat itu punya radio. Dia setel radio Quranul Karim, namanya Idaatul Quranul Karim. Beliau putar, ini radio kok bagus sekali. Karena acaranya cuma murotal, ya kajian atau ceramah para masyayikh, fatwa, ada program dulu namanya Su'alun al-Hatif, ya telepon bertanya lewat telepon gitu dan seterusnya. Ini menarik sekali. Saat itu juga saya kemudian memiliki cita-cita bahwa suatu hari nanti saya akan mendirikan radio. Masya Allah. Gitu kan? Kemudian setelah berlangsung mungkin sekitar 3 tahun, setelah 3 tahun ini tiba-tiba muncul sebuah televisi dakwah pertama mungkin di dunia, namanya Qanatul Majd. Sampai sekarang televisi itu masih ada. Masya Allah. Tiba-tiba kemudian dosen ilmu dakwah, usul dakwah, namanya Dr. Abu Madroh, saya masih ingat. Beliau tiba-tiba cerita di kelas tentang munculnya sebuah TV alternatif yang namanya Qanatul Majd itu. Beliau ceritakan program-programnya begini. Saya saat itu langsung tertarik juga, walaupun saya belum nonton Qanatul Majd saat itu. Ya, saya mengatakan dalam diri saya harus saya harus di suatu hari nanti mendirikan televisi seperti ini. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah selesai dari Madinah, saya pergi ke Dammam. Bekerja sebagai seorang dai di Islamic Center itu. Saya dapatkan Islamic Center sesuai dengan namanya. Salah. Betul-betul Islamic Center. Kegiatannya yang begitu padat, yang sangat variatif. Dan luar biasa. Di sana tercatat di Islamic Center tersebut, tentara Amerika yang masuk Islam pada masa Perang Teluk itu sampai 4.500 orang. Masya Allah. Setiap hari ada orang masuk Islam di sana. Masya Allah. Wah, luar biasa. Dakwahnya kemudian, kalau sebelumnya saya bercita-cita memiliki sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantren itu kan pembinaannya ke dalam, ke santri, tidak keluar. Sebagian pondok pesantren malah ya relatif lebih berlebihan, sehingga pondok pesantren itu kayak kompleks militer, orang keluar, orang dari luar mau masuk segan gitu kan. Pembinaannya ke dalam. Begitu saya di Islamic Center, saya tahu ini konsep Islamic Center ini pembinaannya kepada masyarakat luas. Sehingga saat itu pun saya bercita-cita, berkeinginan untuk mendirikan sebuah Islamic Center juga. Masya Allah. Dan alhamdulillah semua diijabah. Semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Masya Allah. Alhamdulillah saat ini saya mendirikan sebuah radio yang di Sulawesi Tenggara, insya Allah yang terdepan. Alhamdulillah. Kemudian pesantren juga alhamdulillah saat ini kita ada sekitar 8 pesantren. Insya Allah. Tersebar di berbagai macam daerah di Sulawesi Tenggara dan di Indonesia. Masya Allah. Kemudian Islamic Center. Alhamdulillah. Juga alhamdulillah terwujudkan. Ya, tinggal satu yang belum terwujudkan. Apa itu, Ustaz?
cita-cita saya. Ya, selain tentu cita-cita di akhirat kelak ya, kita masuk jannah, semoga amin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari penghuninya semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cita-cita saya ketika masuk ke Universitas Madinah, saya pun tentu ingin mendirikan sebuah universitas. Oh, masya Allah, masya Allah. Gitu kan? Dan alhamdulillah langkah itu sudah kita lakukan. Sudah mulai terlihat. Ya, sudah mulai terlihat. Sekarang kita punya Ma'had Ali. Dan semoga dalam waktu dekat juga kita rekomendasi dari Pak Gubernur dengan wali kota apa semua sudah kita dapatkan. Kemudian juga tanah sudah kita siapkan. Masya Allah. Donatur juga sudah ada yang bersedia ya. Tinggal kemudian kita ini kan mohon doa dari pemirsa semuanya. Alhamdulillah. Tetapi saya katakan jangan pernah meremehkan yang namanya niat yang tulus. Semuanya harus berawal dari niat. Setiap segala sesuatu yang bisa kita pikirkan itu pasti bisa kita kerjakan. Ya, everything you can think, you can do it. Masalah. Walau alam Inggrisnya betul apa enggak tuh? Masalah Ustaz. Ini luar biasa sekali Ustaz ya, mendengar kisah antum ini sehingga Allah alhamdulillah mengabulkan, masya Allah, dari mendirikan sebuah media dari radio sampai dengan TV. Kemudian antum juga mendirikan Islamic Center dan Ponpes ya, dan kemudian sekarang alhamdulillah sudah insya Allah lah, mudah-mudahan Allah segera mengijabah juga doa antum sehingga universitas bisa berdiri di Kendari, masya Allah Ustaz. Nah, ngomong-ngomong Ustaz, dari semua dakwah antum ini, masya Allah Ustaz, ini mana yang dulu sih Ustaz? Anda jadi penasaran. Sebenarnya media dahulu, setelah itu baru ICM atau Ponpes atau sebaliknya Ustaz? Sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baku mana yang harus duluan gitu ya. Cuman yang terjadi pada lembaga kami dahulu adalah kami berdiri dulu sebuah lembaga dakwah, baru kemudian setelah itu kita mendirikan radio. Oh, masya Allah. Ya. Jadi awal kali ICM dulu, San? ICM dulu. Ya. Setelah itu baru ICM ini adalah sebagai rumah kita dan alamat kita gitu ya. Dan dengan konsep Islamic Center di Damam tadi, ya, dengan konsep Islamic Center. Jadi kita lebih melayani masyarakat. Ya, lebih masyarakat. Ini kepada umum, tentu pilarnya hanya di situ ada 3 ya, pilar utamanya, yaitu dakwah, pendidikan, dan sosial. Baru kemudian setahun setelah itu kita mendirikan radio dakwah, ya, dan kemudian dengan radio efek ini masya Allah luar biasa. Di sana kemudian kita lebih dikenal oleh masyarakat sehingga berbagai macam himbauan yang kita sampaikan melalui media itu sambutannya dan animo masyarakat sangat tinggi. Masya Allah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ya, artinya kedekatan antum dengan maksudnya dengan beberapa instansi dan pejabat pemerintahan bisa saling mendukung, itu masya Allah. Dan itu memang harus dilakukan oleh para dai kita, Ustaz. Betul, karena tentu kerjasama antara ulama dan umara ini adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan, ya. Jikalau itu adalah memungkinkan dan dengan tanpa harus kita tanazul, artinya tanpa harus kita mengorbankan agama kita atau akidah kita, maka tentu bersinergi antara ulama dan umara ini adalah merupakan konsep Islam, ya. Dan ulil amr itu sendiri disebutkan oleh para ulama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ulil amri di situ maknanya ada 2. Ulama dan umara. Ya, walaupun sebagian orang memahaminya selalu dikatakan ulil amri itu pemerintah. Padahal bukan. Yaitu ulama dan umara. Ulama yang menjelaskan hukum, umara yang menerapkan hukum, gitu kan. Sehingga kemudian hubungan antara kita para dai dengan para umara kita, ya, itu benar-benar harus terjalin. Masya Allah, Ustaz, tadi kan antum sampaikan bahwa sekarang ini alhamdulillah sudah ada 8 pondok pesantren, Ustaz. Dan mudah-mudahan yang ke-9 nanti di Metro, Ustaz. Nah, insya Allah. Ustaz, dari pondok-pondok antum itu, Ustaz, terakhir kalau tidak salah ada pondok anak yatim piatu, Ustaz.
Jadi, nah itu konsepnya bagaimana Ustaz? Bisa diceritakan Ustaz? Konsepnya sih kita tidak fokus pada yatim piatu ya, karena ternyata untuk mencari yatim piatu juga susah tuh. Gitu Ustaz ya. Jadi kita pun menggabungkan di sana ada aitam ya, anak-anak yatim, kemudian juga anak-anak yang tidak mampu yang memiliki potensi untuk kita bina. Dan konsep kita anak yang kita terima itu dari mulai usia SD kelas 5 lah, sehingga sudah mulai mandiri ya. Anak-anak usia 12 tahun gitu ya. Nah, itu sampai kemudian anak-anak SMP, dan kemudian kita bina, kita sekolahkan, kemudian kita ini kan mereka untuk menghafal Al-Quran, belajar ilmu syar'i, dan konsep kita anak itu kapan masuk ke lembaga kita tidak bisa ditarik. Ada pernyataannya. Oh, seperti itu Ustaz. Tidak bisa ditarik. Apa penyebabnya atau alasannya Ustaz? Alasannya agar kita fokus. Agar supaya kemudian tidak, karena kita berikan semuanya pelayanan gratis, free. Oh, Masya Allah. Gitu kan. Kemudian kita akan kuliahkan mereka. Betul, Masya Allah. Sampai S1. Masya Allah. Setelah mereka bisa mandiri, tafadhol, mau pulang, mau menikah, mau apa silahkan. Tetapi dalam masa pembinaan kita, kita tidak perkenankan wali mereka untuk mengambil kembali anak-anak. Masya Allah. Betul sekali. Seperti itu. Jadi pembinaan kita enggak setengah-setengah gitu. Betul. Jadi anak-anak itu harus tinggal bersama dengan kita sampai selesai S1. Ya tentu kalau untuk sekedar dikunjungi tidak menjadi masalah. Tetapi tidak boleh kita tarik. Kapan kita tarik maka juga ada konsekuensi tentunya ya bagi para wali gitu kan, karena mereka sudah menandatangani itu di atas materai. Ya, sehingga anak itu baru akan kita kembalikan setelah mereka bisa mandiri. Masya Allah. Ya, kita bekalin berbagai macam skill, keterampilan agar mereka bisa fight dan bisa hidup mandiri. Masya Allah. Menarik Ustadz, karena tidak banyak juga Ustadz setahu ana yang punya pondok pesantren yang berbayar gitu, tapi punya juga yang khusus orang-orang tidak mampu ini kan, berarti Ustaz, anak yatim dan orang-orang du'afa Ustaz ya. Seperti itu. Nah, menarik Ustaz, karena kalau kita lihat kemarin itu semuanya gratis sehingga sampai dengan S1 Ustaz ya. Nah, insyaallah. Masya Allah. Dan itu sudah mungkin berapa lama Ustaz kita mulai aktifnya itu Ustaz? Kita mulai aktifnya kalau tidak salah 6 bulan yang lalu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah full. Seat kita sudah full. Oh, Masya Allah. Sudah 50 Masya Allah, santri kita miliki saat itu untuk program itu. Kalau sementara ini khusus Ikhwan Ustaz? Khusus Ikhwan selama ini. Ya, Masya Allah. Masya Allah Ustaz, menarik sekali Ustaz. Ternyata pejuang dakwah sejati. Alhamdulillah. Jadi kita harus banyak belajar dari antum ini Ustaz. Dan terutama ini kayaknya ada satu lagi lembaga dakwah yang belum kita bahas ini. Belum kita sebutkan ini. Jadi Mu'atstur ini Ustaz. Nah, bisa antum ceritakan Ustaz Mu'atstur ini, karena kalau menurut ana ini termasuk lembaga dakwah juga untuk membantu saudara-saudara muslim kita Ustaz. Nah, Mu'atstur termasuk salah satu lembaga baru di bawah lingkup Yayasan Sahabat Buat Indonesia. Namun alhamdulillah dalam kurun waktu 1 tahun ini, 1 tahun lebih 3 bulan kurang lebih atau 4 bulan, telah mampu mendampingi para Duyufur Rahman ke Baitullahil Haram dan memberikan pelayanan yang saat ini dari kuesioner yang kita sebarkan di jamaah yang sudah pergi bersama dengan kita, di atas 90% sangat memuaskan. Dan alhamdulillah ini didirikan tentu adalah sebagai salah satu media dakwah kita, ya, sekaligus kemudian untuk menjadi salah satu motor penggerak ya dalam tentu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena tentu dakwah juga membutuhkan peluru dalam artian kata positif, ya, membutuhkan finansial yang harus menopang kegiatan-kegiatan dakwah kita. Oleh sebab itu
salah satu visi misi kita dalam dakwah ini kan harus bagaimana menjadi sebuah lembaga yang mandiri. Betul. Ya, tidak selalu meminta dalam bentuk proposal atau lain sebagainya. Sehingga kita harus menjadi sebuah lembaga mandiri, sehingga kita di Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia kita sekarang mendirikan sudah punya klinik utama, ya, klinik namanya Mu'adz Medical Center, ya, MMC, namanya keren juga tuh singkatannya. Ya, kita punya ada gym, ada tempat fitness, ya, kemudian berikutnya juga ada Mu'adz Tour, ada ICMAT dan lain sebagainya. Ada lembaga-lembaga usaha, ya, ada juga perkebunan, kita di perikanan juga ada, ya. Dan amal usaha lain harapannya ke depan tentu kita bisa benar-benar mandiri. Dan tentu konsep sekolah pun kalaupun seandainya berbayar, sungguhnya itu adalah merupakan bentuk sumbangsi dari umat, ya, untuk pengembangan dakwah di tempat yang lain. Karena kita sistemnya sistem subsidi silang. Mungkin di daerah kota besar seperti Kendari itu kita berbayar, tapi di daerah lain, katakan kita punya cabang di Papua, Masya Allah, di Raja Ampat, kemudian ada di daerah lain, misalnya di Wakatobi, kemudian ada di Konawe Selatan. Di sebagian daerah mungkin yang kita subsidi itu adalah jauh lebih banyak. Bahkan di sebagian pondok pesantren itu memang free. Ya, dari mana ininya? Adalah dari mereka yang memiliki penghasilan cukup dan kemudian mereka membayar ke sekolah kita, maka kemudian kita tempatkan di tempat yang lain seperti itu. Dan Mu'adz Tour salah satu lembaga finansial kita gitu, yang tujuan utamanya adalah dakwah. Ya, sehingga tentu jikalau para pemirsa berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh melalui Mu'adz Tour secara tidak langsung juga berarti telah berkontribusi untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu saya sampaikan bahwa travel haji umroh itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ya, ada yang sunnah, ada yang konvensional, gitu kan. Nah, yang sunnah ini terbagi menjadi dua lagi. Ada yang milik individu dan perorangan, dan ada milik lembaga, gitu kan. Nah, yang milik lembaga ini tentu adalah harus mendapatkan support dari kita semua. Betul, ya, kenapa? Karena keuntungannya ya adalah akan kembali kepada dakwah, kepada dakwah, kepada umat, gitu. Walaupun tentu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya travel sunnah ini terus berkembang sehingga dapat menjadi fasilitator bagi umat untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Ustaz, penjelasan terakhir tentang Mu'adz Tour, ya, bahwa Mu'adz Tour milik lembaga, Ustaz, milik lembaga Yayasan Mu'adz Indonesia, dan kemudian alhamdulillah untuk di Lampung bekerja sama dengan Hijrah TV. Ya. Masya Allah, ini buat pemirsa yang belum tahu atau ingin melaksanakan ibadah ke Tanah Suci, mungkin bisa juga melalui kita, karena setelah tadi dari pusatnya lembaga dakwah, kemudian bekerja sama dengan kita lembaga dakwah lagi, kembali lagi untuk dakwah lagi. Masya Allah, dan alhamdulillah itu, Ustaz. Ya, di sana ada tentang pentingnya kita sekalian turut andil dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man jahaza ghazian faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan sebuah pasukan, maka dia pun berarti telah berjuang bersama dengan pasukan itu. Kita ketahui bahwasannya media dakwah saat ini adalah menjadi media dan sarana di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman dahulu Rasulullah SAW berperang karena memang kondisi dan situasinya seperti itu, dalam penyebaran agama pun harus melalui angkat senjata, gitu kan. Berbeda dengan saat ini. Ya, saat ini ya pertarungan kita ada pada informasi. Pertarungan kita ada pada media. Maka mendukung lembaga-lembaga dakwah, terutama mereka yang bergerak di media, ini adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama. Bahkan para ulama rahimahumullah taala memfatwakan akan bolehnya ya membayar zakat yang kemudian dialokasikan untuk pengembangan media. Masya Allah. Ini luar biasa. Syekh bin Jibrin rahimahullah taala mengatakan
Ya boleh, ketika ditanya bolehkah dana zakat dipakai untuk pengembangan media? Ya, dengan berbagai macam kebutuhannya, karena media tentu tidak murah ya, seperti televisi dan lain sebagainya, butuh biaya operasional, butuh kemudian untuk sewa satelit, butuh untuk perangkat, karyawan dan lain sebagainya, sangat besar. Ya, sebagian orang mengatakan, nah bagaimana saya mau berdakwah karena saya tidak punya ilmu, saya bukan santri. Kita katakan, tapi ya Masya Allah, indaka fulus katsiran. Antum punya uang banyak, tapi mari kita berkontribusi. Ya, sebaik-baik harta yang soleh itu manakala kemudian ada di tangan orang yang soleh, maka membantu kegiatan-kegigiatan dakwah melalui media. Ini sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bisa membayangkan terkadang bagaimana pengaruh daripada dakwah melalui media ini. Sering saya mendapatkan testimoni dari pemirsa, dari pendengar yang itu di luar nalar kita. Masya Allah. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana efek daripada media itu. Ya, yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ya adalu alal khair kafailihi. Orang yang mengajak orang lain pada kebaikan seperti atau bagikan orang yang mengamalkannya. Masya Allah. Oleh sebab itu saya selalu motivasi teman-teman di kru media. Ya, saya bilang antum ini pahalanya bisa lebih besar daripada para ustadz. Betul kan? Betul, Ustaz. Jadi kalau saya misalnya ngasih pengajian satu hari paling 2-3, paling maksimum 4-5 kali gitu kan. Tapi antum ketika televisi ini berputar 24 jam. Ya, banyak sekali ustadz yang antum siarkan, maka antum ini adalah mendapatkan pahalanya para asatidzah semuanya itu. Karena adalu alal khair kafaili, orang yang menunjukkan pada kebaikan bagaikan yang mengamalkannya. Antum mendapatkan pahala ustadz-ustadz itu sendiri. Kemudian kalau seandainya ada orang mendapatkan hidayah akibat dari ceramah atau kajian yang antum sebarkan itu, antum pun mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang disebarkan oleh para ustadz itu. Ini sangat luar biasa. Termasuk diantaranya adalah para donatur. Iya, betul, Ustaz. Termasuk diantaranya para donatur. Oleh sebab itu seorang donatur yang paham akan masalah ini, dia akan memandang bahwa ini adalah sebuah bisnis yang sangat menjanjikan. Bukan dalam artian kata keuntungan dunia. Iya, betul. Ya, alhamdulillah kita di Mu'adz TV, ya ada salah seorang donatur, beliau dari mulai awal penyewaan satelit sampai sekarang beliau membayar. Masya Allah. Padahal tidak sedikit untuk menyewa satelit, gitu kan. Allah. Tapi beliau rutin karena beliau tahu. Beliau katakan, Ustadz, selagi saya masih bisa nih bayar satelit, jangan sama orang lain. Ini sayang karena ini adalah merupakan peluang saya untuk mendapatkan kebaikan. Bayangkan berapa ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan setiap harinya. Masya Allah. Betul, Ustaz. Dan didengarkan oleh ya ribuan, bahkan mungkin puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Betul, Ustaz. Karena pengguna satelit di Indonesia menurut data terakhir berapa? 32 juta. Iya, betul, Ustaz. 32 juta orang. Berapa yang mendengarkan kajian? Kita tidak mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi seringkali saya jalan, apalagi ketika umroh gitu, tiba-tiba ada ketemu sama jamaah, tiba-tiba minta foto. Dari mana kenal? Oh, katanya dari televisi. Gitu. Artinya ini dakwahnya sudah tersebar di mana-mana. Dan ini tentu adalah busyra ajil mukmin, ya, merupakan kabar gembira yang dipercepat oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang beriman gitu. Sehingga para donatur, orang-orang yang memiliki kelebihan harta oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita bersama-sama ya untuk ta'awun alal birri wa taqwa di dalam menyebarkan kebaikan ini melalui media dakwah, termasuk diantaranya Masya Allah Hijrah TV sesuai dengan namanya juga telah memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Menarik sekali Ustaz ini, Masya Allah, perbincangan kita ini, dan mungkin bisa akan lebih panjang lagi kalau tidak dibatasi sama waktu. Untuk yang terakhir, Ustaz, untuk yang terakhir ini kami minta nasihat dari antum, Ustaz, supaya kami semua ya, dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin juga bisa mendapatkan atau bisa bersemangat dalam menebar kebaikan dan semangat untuk berdakwah, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah bahwa dakwah ini adalah sebaik-baik profesi, sebaik-baik amalan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah perkataannya yang lebih baik daripada perkataan orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dia beramal soleh dan dia mengatakan, sungguhnya aku dari kalangan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ahsanu qawlan, kata Ibnu Katsir, artinya adalah la ahsanu ahdan qawla, la ahada ahsanu qawlan. Tidak ada seorang pun yang perkataannya lebih baik. Artinya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebaik-baik perkataan, sebaik-baik perbuatan. Oleh sebab itu, tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pedagang. Ya, tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang peternak. Seorang bahkan menjadi seorang dokter misalnya, atau seorang ilmuwan sekalipun, tidak ada. Tapi tugas dan profesi utama para nabi dan rasul adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaan apa yang lebih besar daripada kemuliaan untuk menjadi penerus perjuangan para nabi dan rasul. Sehingga apabila kita memahami hal ini, bahwa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian, maka beruntunglah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul itu. Barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan wa barakafikum wa ahlikum wa amwalikum wa ilmikum, Ustaz, atas ilmu yang sudah antum sampaikan kepada kami dan seluruh kaum muslimin tentunya. Mudah-mudahan kami bisa mengamalkannya, Ustaz. Amin. Dan bisa istiqomah di jalan dakwah ini, Ustaz. Salah syukran, Ustaz. Afwan. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya waktu juga yang membatasi pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di program yang sama, Hijrah TV Podcast. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah.